30 September hingga 1 Oktober 1965 dini hari bisa dibilang jadi salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. 7 anggota TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam semalam. Jenazahnya dibuang dalam sumur tua di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa berdarah tersebut kini dikenang sebagai Gerakan 30 September. Mereka yang menjadi korban 30 September 1965 adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Tendean. Menurut pengelola Monumen Pancasila Sakti, ketujuh anggota TNI AD tersebut diculik oleh pasukan Cakrabirawa, kemudian dibawa ke Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam peristiwa berdarah tersebut, Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan tewas saat hendak digelandang ke Lubang Buaya. 4 orang lainnya dibawa ke Lubang Buaya untuk kemudian disiksa di rumah penyiksaan. Di sebuah sumur aktif yang berada tepat di samping ruang penyiksaan, ketujuh jenazah dibuang dan dihilangkan tanpa jejak. Sumur ini berdiameter lebih kurang 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Mulut sumur kemudian ditutup oleh dedaunan dan batang pohon pisang sebagai kamuflase. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, Lubang Buaya berada jauh dari pusat keramaian dan dekat dengan pos komando PKI. Dua hari berselang, tepatnya 3 Oktober 1965 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sumur tersebut berhasil ditemukan oleh Resimen para Anggota Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Temuan tersebut didasari informasi anggota polisi tingkat 2 Sukitman yang melarikan diri dari para penculik. Sukitman mengatakan bahwa ia melihat ketujuh korban dibawa ke daerah Lubang Buaya. Pada hari ini, tanggal 4 Bersama dengan masyarakat, para pasukan RPKAD mulai menggali bibir sumur untuk memudahkan proses evakuasi. Pada 4 Oktober 1965, evakuasi jenazah dilakukan oleh pasukan Korps Komando Operasi Angkatan Laut atau yang sekarang dikenal sebagai Korps Marinir, pasukan RPKAD, dan Kesatuan Intai Para Amfibi atau KIPAM di bawah komando Pangkostrat Maijen Soeharto. dengan satu perwira. Diameter sumur yang kecil serta alat evakuasi sederhana menyulitkan tim mengangkat ketujuh jenazah. Tak hanya itu, beberapa prajurit pingsan akibat terpapar gas beracun dari sumur tersebut. Proses pengangkatan jenazah dilakukan menggunakan tali. Evakuasi dilakukan mulai pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Jenazah yang berhasil diangkat pertama kali adalah Letu Pierre Tendean. Selanjutnya, berturut-turut gabungan pasukan tersebut berhasil mengangkat jenazah Maijen S. Parman dan Maijen R. Suprapto yang terikat menjadi satu. Lalu jenazah Maijen MT Haryono, jenazah Brigjen Sutoyo, jenazah Letjen Ahmad Yani, dan jenazah Brigjen DI Panjaitan yang berhasil diangkat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Setelah dievakuasi, seluruh jenazah dibawa ke rumah sakit untuk disemayamkan. 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 TNI. Indonesia kehilangan 7 anggota TNI Angkatan Darat terbaiknya. Nama ketujuh korban yang dijuluki pahlawan revolusi itu diabadikan menjadi nama sejumlah jalan di tanah air.